Di sini siapa yang punya anak yang belum nikah cukup? Nah, cukup ya. Bukan saya mau minah ya. Jadi ada banyak ya. Nah ini juga dari pelajaran. Nah, bagaimana sih caranya mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh atau soleha? Ya, amin bu ya. Amin ibu ayo. Gaduh putra atau soleha? Ayo bu ya. Saya tercek aku ayo ya. Ya, itu harus memang kita mendalami. Di dalam Al-Quran itu ada 4 posisi anak tuh. Ada 4 posisi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah yang tadi di awal saya bilang tadi di atas. Ju'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diingini. Jadi lu lakukan terhayal ya. Oh, gitu. Orang kayak mobil nggak bisa, kita jadikan indah mobil kayak gitu. Kita mobil nih heran ngecelak gitunya gitu. Kita mobil nih halus gitu, hayat. Nah itu, jadi itu betul. Ju'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diingininya itu apa? Yaitu wanita-wanita. Bagi laki-laki. Kalau bagi wanita yang kena laki-laki perhiasan biasa bagi wanita. Nah, dan anak-anak bu. Jadi itu adalah ayat Ali Imran ayat 14. Ali Imran ayat 14 itu memang indah bu. Kalau kita memiliki wanita-wanita, maksudnya begitu. Kalau kita memiliki anak-anak, itu bangga, kebanggaan kita terhadap wanita-wanita dan anak-anak gitu. Bangga, bukan istri, anu sabar, soleh, perhiasan dunia menjadi perhiasan nanti ke depan menjadi naik ke akhirnya bersama naik surga gitu. Bangga gitu. Dan anak-anak pun menjadi kebanggaan. Tetapi jangan sampai karena memang bangga terhadap anak jangan sampai berlebihan. Karena kebanggaan itu juga dapat menjadikan ujian dan cobaan bagi kita semua ya sebagai anak. Nah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang ini minat jahati wal bidoti. Dari apa? Yaitu dengan harta yang banyak itu berupa apa? Berupa emas, berupa perak. Ibu senang emas? Senang? Oh, masalah apa itu? Pas emas ya? Pasti senang, gitu kan? Itu betul. Minat jahati wal bidoti, emas, perak, wal khairil musawwamati. Apa ada? Kuda-kuda pilihan zaman Rasulullah itu udah orangnya begini. Kita merupakan suatu aset, merupakan suatu harta benda yang tak bernilai. Lalu kuda perangnya, benar-benar kuat dan peliharaan orang kuda ini kan. Nah, walil musawwamati wal an'am. Wal an'am tahu? Ya, hewan-hewan binatang ternak. Bukan domba, bukan sapi. Senang tuh? Senang tuh? Sebenarnya nggak hese nggak mana berat, nggak mana susah. Jadi domba-domba terus sampai hewan-hewan ternak aja gitu, itu senang, itu merupakan harta benda juga. Orang pasti senang gitu. Orang waras gitu ya. Waras itu adalah itu kan terkayaan dan orang sampai orang segala macam kebun gitu ya. Nah itu, tetapi itu apa kata di bawah? Dari karena hayat dan dunia yang demikian adalah hayatul dan perhiasan yang ada di dunia, gitu kan? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Maka kita boleh, tadi juga saya bercerita memberikan ilmu sama Pak Haji Sulaiman tentang ya kekayaan segala macam, dan memang itu juga kita butuh ya memang bagian, tetapi memang porsi-porsinya gitu. Dan Allah akan memberikan kebutuhan kita, keinginan hese terus selama dipenuhi gitu kan ya. Kalau di dunia orang keinginan terus hese gitu. Di dunia ini hanya sementara. Dan mudah-mudahan juga di dunia ini juga kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal akhirat gitu ya. Amin Bu. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, anak, posisi anak gitu. Posisi anak menurut Al-Quran ini ada di surat atau Qubun. Ada 2 ayat gitu. Atau Qubun surat ke-64 ayat 15 dan 14 dan 15.
Saya bahas dulu yang 15-nya dulu ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya katanya gitu, hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan bagimu. Betul tak Bu? Betul Bu. Ini kita diberikan oleh Allah anugerah anak gitu. Kadang anak itu menjadi cobaan bagi kita. Ditita sekolah ke masjid hese, ditita ngaji hese, akhirnya ditita main game kekudu ditita. Nah, nggak usah disuruh anak-anaknya kalau main game gitu disuruh main sok nggak bisa-bisa nggak pulang-pulang walaupun kurang udah dicari. Itu anak-anak ya. Bahkan orang-orang dewasa pun kadang-kadang gitu untuk berangkat ke masjid berat bisa gitu. Karena memang kebaikan menuju Allah ini memang banyak tantangannya. Setan depan kiri kanan dulu. Pasti kalau kurang kegunaan ke bisa setan gitu ya. Pasti dengan manfaat supaya rugi mau cara gitu. Nah, itu sholat sunnah gitu. Rugi kalau kurang gitu sebetulnya. Itu kan sunnahnya apa? Kalau dikerjakan, kalau tidak rugi kalau itu melebar, kalau tidak dikerjakan mah itu sunnahnya, apalagi bakal hidupnya gitu. Sebaik-baiknya sholat adalah setelah sholat fardu adalah sholat malam. Mudah-mudahan ya saya ayat ini diberi kekuatan untuk menjalankan sholat malam, mudah-mudahan. Dan nah ini cobaan-cobaan kita ya terhadap anak-anak kita yang memang berat sekali gitu. Ya ada anak-anak yang memang susah ya udah dikasih tahu iya tapi tidak mau dikerjakan. Ya kan? Nah itu berat gitu kita sebagai orang tua itu. Tapi tetap katanya itu dalam kata-kata ayat yang terakhirnya itu adalah wallahu indahu ajrun 'azim. Apabila kita ya selalu bersabar untuk menasihati anak itu, Allah indah wajibani pahala yang sangat agung, sangat besar sekali buat ibu kita, buat kedua orang tua kita apabila kita benar-benar mengasuhnya dengan rasa kasih sayang. Nah ini baru dua ayatnya. Dan yang ketiga yang tadi atau ayat 14-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha atau wahai alladzina orang-orang yang amanu, mereka beriman. Berarti ini dikhususkan pada orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak diperintahkan di sini ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum. Pasangan-pasangan atau istri-istri, lawan istri, ya suami-suami ya. Jadi pasangan istri-istri dan anak-anak gitu. Ada yang menjadi musuh bagimu. Wah, lebih berat. Ada yang menjadi musuh hanya di dunia mah. Sekarang ini mah coba kita sering lihat video atau berita, ada anak yang memenjarakan ibunya, ada anak yang menuntut warisan bapak ibunya, ada anak yang mendurhakai, bahkan ada yang membunuh ibunya. Oh, itu ada di dalam Al-Quran, adalah musuh. Maka wahdaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Kita tuh harus berhati-hati. Menurut kita pelajaran berhati-hati wahdaruhum ini adalah kita harus berhati-hati kepada agama gitu. Harus belajar agama terus. Anak-anak tuh harus itu. Wahdaruhum wa intahu wa tasfahu wa tadbiru, jika kamu ampuni, maafkan dan kamu santuni katanya gitu, dan kamu maafkan, maka wallahu ghafurur rahim. Nah itu fa inna Allaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan cerita ini ada sebuah kisah nih dengan ayat ini, sebuah kisah pada saat Rasulullah mau hijrah dan mau berperang. Ada sekelompok keluarga yang setelah baru masuk Islam, ada beberapa di situ disebutnya ada beberapa laki-laki yang baru masuk Islam,
lalu diajak untuk berperang, untuk berhijrah pergi dari Mekah gitu. Nah, tiba-tiba istri dan anaknya tidak setuju kepada laki-laki itu. Ngapain perang dengan Nabi saya gimana? Kata gitu. Oh, terus akhirnya si laki-laki tersebut tidak mau perang. Ketika Rasulullah pulang dari berperang dan berkumpul dan orang-orang membicarakan tentang kebaikan berperang itu seperti apa, bagaimana, timbul rasa dendam sama istrinya dan anak-anaknya yang sudah berada. Dendam pada saat ingin menghukum anak dan istri karena orang kesal. Nah, saya tidak dilibatkan, padahal itu merupakan kebaikan yang sangat agung untuk ikut berperang. Tiba-tiba ada datangnya surat ayat tersebut gitu. Wa'innahu watasbahu watakbiru, jika kamu maafkan, jika kamu santuni dan ampuni semuanya, maka kamu maha pengampun. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu juga maha pengampun juga kepada anak-anaknya, adik gitu. Mulai sampai ayat keluar kata-kata yang tidak baik. Segala macam ilmu kudu nama jadi imam, kayak gitu. Ilmu kudu nama, ilmu pintar ilmu. Karena nggak mau ngomong nama gitu aja. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Itu jangan sampai ada keluar kata-kata buruk. Nah, yang keempat ya. Yang keempat ini adalah dambaan kita semua. Anak ini merupakan dambaan semua. Al-Furqan ayat 74. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Hoyo yang punya kalau putri putra akan menyejuk hati kita, menyejuk mata hati. Hoyo itu pada saat menang putri itu asa tenang hati kita. Pada saat dia tersenyum apalagi gitu, menyejukkan hati. Tak kumaha. Menghayal kain gaduh putra seperti itu teh. Ternyata di Al-Quran pun telah diriwayatkan bahwa di dalam surat Luqman, itu Luqman adalah orang kulit hitam. Kalau menurut kitab Al-Jalalain orang kulit hitam, kakinya besar, bibirnya tebal, pendek, tetapi Allah memberikan hikmah. Walaqad atayna Luqmana hikmata an ishkur lillah. Jadi sungguh-sungguh kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, kenapa Luqman diberikan hikmah? Karena ada sisi-sisi kebaikan yang tadi, mayuridil hayatati wa yuridu bidin. Aduh, Luqman ini bukan seorang nabi. Ada dua pendapat memang. Ulama-ulama berpendapat Luqman itu seorang nabi. Yang satu, Luqman itu bukan seorang nabi, hanya ia diberikan hikmah. Nah, itu yang pendapatnya. Karena memang di surat yang ke-12 itu adalah itu. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Nah, gitu. Wa yaskur. Kenapa? Amin ya, soleh kan itu ya soleh itu. Nah, pama yaskur, fa inna ma yaskurin nafsi kan. Nah, barang siapa yang bersyukur itu adalah bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi untuk kita sebetulnya bersyukur itu bukan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah yang Maha Hamid, bahwa Allah itu maha kaya gitu, dan maha terpuji. Mau nyanyikan itu bisa, silakan aja. Kalau sok bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tadi bilang bahwa mendekati, mendekati, bersyukur bahwa kita ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah ayat penjajakan ibu mau sholat di Sil atau di Makidor, itu kan Sil ya. Itu di Palestina, di Gaza, menyedihkan sekali. Bisa kan? Kita masih merdeka, bisa nyanyian, bisa jalan-jalan, bahkan tukang baca sampai udah nyanyi, baca bari nyanyinya kemana-mana gitu. Kita karena saking bebasnya, dimudahkan gitu. Diberikan kebebasan dan memang kata terangan dan ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat Allah kemerdekaan ini.
Nah, kembali lagi bahwa yang pertama untuk mendidik anak itu adalah dengan ilmu tauhid itu adalah tentang mempelajari keesaan Allah, tidak menyebutkan Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Maha berkehendak. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu yang pertama, Luqman mengajarkan kepada anaknya itu adalah tauhid, tidak menyebutkan Allah. Allah Maha Kuasa segala sesuatu, baik yang sakit, kaya. Dan bilang juga Pak Haji Sulaiman ngobrol sama saya, alhamdulillah juga dapat ilmu juga dari Pak Haji Sulaiman ini. Iya itu, bahwa Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak, Maha Allah sebelum segala begitu. Ya. Ya, kalau di surat ini, tetapi banyak pun di hadis-hadis dikatakan bahwa di kitab Jalalain itu bahwa bukan seorang nabi Allah. Dalam surat yang 12 pun dikatakan bahwa itu adalah diberikan hikmah, kelebihan kemampuan untuk bisa mengajar kemampuan. Nah itu bahwa Luqman itu memang sangat dasar dan ini diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi bilang bahwa untuk mengajarkan kepada anak pertama tauhid dulu, karena Allah tidak mau diberikan di dua unsur. Kenapa? Karena memang Allah ini Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita ajarkan kepada anak, nah, nggak apa-apa kamu sakit itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menyembuhkan juga akan menyembuhkan. Tidak ada penyembuhan tanpa penyembuhan, nah, penyembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lagi. Itulah Allah Maha Kuasa. Nah itu ajarin anak-anak itu. Nah, tadi bilang pada saat yang pertama itu adalah pada saat mencari jodoh. Memang betul, pada saat itu adalah kita mendidik anak itu harus dari awal mencari jodohnya dulu. Jadi dicarikan jodohnya, istri yang baik seperti apa. Kenapa coba? Karena gini, Umar bin Khattab pada saat ini memarahi anaknya bandel, dia sebelum mau menyampaikan, ditanya ke budak, sebelum engkau memarahi ya Sayyidina Umar, gitu, apa tugas-tugas orang tua terhadap anaknya? Terus Umar bin Khattab senyum juga, tersenyum dengan anak tersebut. Tugasnya begini, yang pertama adalah memberi nama yang baik terhadap anak itu, dan yang kedua adalah memberi ibu yang baik, dan yang ketiga ajari agama, ajari Al-Quran. Nah, saya kata anak itu, saya tidak memiliki ketiga itu. Saya namanya bukan nama yang baik, ibu saya juga bukan ibu yang baik, dan saya tidak pernah diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk belajar agama. Nah, Sayyidina Umar berpelajar, kalau begitu katanya gitu, sebelum kamu berdurhaka kepada orang tuamu, maka orang tuamu yang kedua durhaka. Mau bilang kita ini ya, kalau kita sudah disebutkan, kita sebelum mendidik pun kita sudah termasuk orang yang durhaka gitu kepada. Jadi memang pada saat memilih itu kita harus memilih yang baik gitu kepada pasangan itu gitu. Pernah kan ada sahabat-sahabat Nabi juga dikatakan bahwa ini dalam satu hadis, biar saya baca dulu sebentar di dalam hadisnya itu. Waqala Abdul Aswadi Nabi qad asantu ilaikum, ke anak-anaknya, dikumpulkan anak-anaknya, sungguh aku telah berbuat baik kepada kata Abdul Aswadi. Sogirun wa kabirun, dari mulai kecil sampai dewasa, tapi ditambahin lagi wa qabla an tulad, dan sebelum kamu dilahirkan. Kan anaknya bingung, kalau berbuat kebaikan pada saat kecil masih logis, berbuat kebaikan sampai dewasa pun masih logis, tetapi ini adalah qabla an wa qabla an tulad. Jadi sebelum kamu dilahirkan saya sudah berbuat baik. Apa maksudnya? Saya telah memilih ibumu yang kalian tidak akan, katanya,
dicela oleh siapapun. Jadi betul-betul memilih pasangan itu harus yang baik, yang benar-benar turunan yang baik-baik gitu. Ini akan menjadi modal anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah gitu. Dan yang ketiga adalah tadi sebelum saya beralih ke Luqman, yang ketiga adalah tadi memberi nama yang baik ya Bu ya. Memberi nama baik teh ulah kadek-kadek kena ayat Al-Quran, memberi nama baik teh misalkan Majnun atau apa gitu kan, orang-orang gila gitu. Dan di sini dikatakan bahwa memberi nama yang baik itu berpengaruh pada kehidupan kita ya, gitu. Jadi bahwa karena dulu mah tidak ada perkara yang arti dan gitu ya, Sahrul Ali, namun itu selalu penyihir yang hebat. Udah disebut penyihir yang hebat, kenapa gitu? Nanti jangan sampai gitu. Nah, gitu ya. Dan kedua juga namanya siapa? Kasirun, orang yang mendapat kerugian, mau itu asal ayo itu lah gitu. Tapi akhirnya kan harus diganti nama itu. Jadi Laisa Kasirun gitu. Aku bukan termasuk orang yang Kasirun. Pada akhirnya juga tidak benar. Kan nama-nama yang dulu mah satu baris Umar dikaitkan dengan orang tuanya Umar bin Khattab gitu. Abdullah bin Mas'ud kayak gitu. Sedikit sih sebetulnya nama-nama yang dulu gitu. Karena dulu pun di Amerika sana, di luar di Eropa itu ada bahwa bin itu memang harus dipakai. Sebelumnya itu harus dipakai di Amerika itu. Jadi misalkan jenazah saat ini saat ini. Tetapi banyak sekali di sana itu terjadi pernikahan yang di luar nikah, gitu. Sehingga anak-anaknya di luar nikah. Maka ada terjadi kesenjangan di antaranya. Di Amerika, di Eropa itu terjadi kesenjangan sehingga tidak memakai bin. Tetapi di Brunei masih sekarang pakai bin. Jadi turunan-turunannya itu jelas gitu. Nah itu mudah-mudahan itu juga menjadi pemikiran ke depan. Kayak mudah-mudahan ya saya bukan incu ya. Pokoknya incu harus dididik juga gitu sebelum nama. Atau ini anak saya ini belum nikah nih, cari pasangan yang akan mendatangkan kebaikan. Nah selanjutnya bahwa ajarkan kita itu anak-anak kita ini selain memberi nama baik itu adalah ajarkan kebaikan. Jangan makan dan minum yang haram, karena gen kita kalau kita memakai makanan dan minuman haram ini masalah. Kita tidak akan diterima doa-doa kita. Jadi seolah-olah kayak gini Bu, ini gelas ya, ini gelas misalkan ini gelas, lalu diisi oleh air, tetapi ada yang menutupnya. Jadi mau diisi pun tumpah kemana-mana gitu, nggak bisa gitu. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, "Fa'al yuril insan tidak mu'min." Hendaklah manusia ini memikirkan asupan-asupan makanannya, baik asalnya, ya, baik dari mana hasilnya dan barang itu dari mana perolehnya. Itu yang yuril insan tidak mu'min. Hendaklah kalian perhatikan asupan-asupan makanan sehingga nanti akan menumbuhkan pada daging-daging kita. Sehingga banyak sekarang sekolah-sekolah kayak nyogok rumah-rumah, padahal itu tidak mendidik, bahaya itu. Udah aja saya bukan gitu. Saya terakhir adalah mengakikahkan. Ini juga kiat-kiat kita untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikaruniai anak, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berpuluh-puluh tahun ingin mempunyai anak kayak Nabi Zakaria 90 tahun Bu. Ya, tapi alhamdulillah dikasih anak gitu. Ya itulah, kita sudah dikasih anak, juga bersyukur. Kumaha carana itu orang menyesalkan yang bisa akikah. Ya persiapkan dari sekarang, persiapan baju segala macam. Persiapan sedikit lah gitu untuk akikah gitu. Walaupun sunnah angkat, tetapi ini akan menjadi jalan kita untuk menjadikan anak ini tidak tergadai. Yang namanya tidak tergadai, ya kalau diterus baru bisa lepas gitu ya. Bukan berarti harus, kalau memang tidak mampu jangan masalah. Itu yang namanya sunnah. Nah, gitu. Nah yang selanjutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang saya lanjutkan yang tadi kan sudah mengajarkan anak tauhid, dan yang kedua adalah ajarkan anak berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang sangat penting juga. Berbakti kepada orang tua ini memang berat, susah, tetapi diajarkan dari sini karena anak-anak ini seperti kawan, Bu. Orang dibelokkan kayak dia nurut sebetulnya mah gitu. Tetapi kalau sudah dewasa kayak besi, mereka belokkan kayak besi, malah patah kalau memang dipakai ragaji, ya patah, jadi tidak akan berhasil. Maka dari sejak dini aja anak-anak itu harus diarahkan ke depan bahwa anak-anak itu harus berbakti kepada anak. Wasallam salami walidayhi hamalatu ummuhu wa kana wahmi wa bisalu fi alamaini aniskulli wali walidayka ila al-masir. Dan Allah telah mewasiatkan kepada manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya yang telah mengandung, wahnan ala wahni, yang terus susah payah terus menerus, Bu. Bayangkan leuleuk pangan kieu mageno salapan bulan nanti. Wa bisaluhu bi amain, dan 2 tahun menyapih. Coba Bapak rasanya kok ya 2 tahun, Bu. Menyapihnya itu manis kurni, kata Allah, bersyukur kepada aku dan kepada orang tua. Hebat-hebatnya bersyukur kepada aku, kata Allah, dan bersyukur kepada orang tua. Setelah Allah baru ke orang tua. Dan yang selanjutnya adalah wa in jahadaka tusyrika bima laisa laka bihi ilmu. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, maka fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Ini juga ada asbabul ayat ini. Jadi ayat ini turun pada saat ketika ada namanya zaman itu Sa'ad bin Malik. Dia baru masuk Islam. Ketika dia baru masuk Islam, ibunya marah-marah, ngambek menceburan. Hai Sa'ad, kalau kamu masuk Islam, masuk agamaku, aku tidak akan makan dan minum, dan aku pasti akan mati. Dan bagaimana nanti tanggapan orang lain terhadapmu? Berarti anakmu yang telah membunuh ibunya. Saat diam saja, sehari tidak makan dan minum. Besok paginya terlihat ibunya sangat lemah sekali. Saya masih diam. Hari kedua tidak makan dan tidak minum lagi, sama, bahkan lebih lemas. Ketiganya sama. Nah, pada saat sudah lemas sekali, saat bilang, wahai ibuku, katanya, jika ada nyawa 100 nyawa yang ada melekat di badan ibu, satu persatu keluar, katanya, aku tidak akan pindah agama itu karena sesuatu. Ya karena sesuatu tidak ada. Silakan ibu, kalau tidak mau makan, tidak mau minum, silakan. Kalau mau makan, ya silakan. Mau makan, akhirnya apa? Ibunya mau makan, mau minum. Karena memang ketentuannya bahwa kalau kita disuruh oleh orang tua bisa tidak tidak mengikutinya. Menurut saya tidak gitu. Tapi katanya wasohibuma bil ma'ruf. Jadi tetap kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita. Gitu. Harus berbuat kebaikan. Nah, ayat yang selanjutnya, Bu, ya, kita yaitu ajarkan anak ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin mengawasi anak selama 24 jam. Kamarnya si mitanya. Nah, ada si mitanya jam 1, jam 7, jam 8, jam 8. Kan luas, Bu, ya. Sebagai orang tua coba kerasa enggak, Bu, kalau misalkan anak-anak kita jam pulangnya malam juga belum pulang. Gitu. Apalagi misalkan tidak ada yang menemani. Biasanya orang kemana gitu, itu ayah berita, ayah nawar gitu, di teleponan ke ayah gitu. Maka ajarkanlah dari sejak dini anak-anak itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, innaha in taku misqala habbatin. Jika ada perbuatan sebiji sawi pun gitu. Habbatin,
Jadi ya budaya inna intakum sekolah ada di sekolah. Maka yang berada di samawati wa fil ardi atau jadi perbuatan sebiji sekalipun yang berada di langit, berada di bumi atau berada di sebuah batu yang tertutup, ya jadi Allah Maha mengetahui gitu. Dan Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Dulu pernahnya waktu bulan puasa, waktu kecil, dan baik ibu mau puasa pada sahabat tua di mana-mana gitu. Kenapa? Karena tidak merasa bahwa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah gitu? Waktu kecil puasa kata ibu tapi nyumput makanan di luar pernah tuh? Oh, pernah tuh. Nah itu. Jadi mudah-mudahan nanti generasi-generasi selanjutnya itu nggak pernah adanya. Ayah masih ada? Oh, tuh ya. Masih ada waktu ini? Sampai jam berapa? Sedikit lagi. Ayat yang selanjutnya sudah merasa diawasi. Ajarkan anak untuk mendirikan sholat. Ajarkan anak untuk menjadi khatib kan? Dakwah, betul. Jadi ya budaya akimi sholat, kerjakanlah, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ajarlah orang berbuat baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang-orang berbuat munkar. Wasbir 'ala mas-shobah. Jadi ajarkan juga bersabar kepada anak. Sabar ya nak ya, kalau sakit itu ya udah, nanti juga Allah sembuhkan. Sehat ya, sabar. Nah, alimah yang mobil kan dulu pasti macam udah pengen kayak mobil pasti akan dikasih gitu. Karena memang sesuai dengan porsinya, nanti juga Allah akan mengasihnya juga memberi kebaikan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh kita. Nah, wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Yang demikian ini adalah yang urusannya memang hebat, yang harus dimiliki. Nah, terus pada soal khadaka linnas wala tamsibil ardi maraha. Nah, diajarkanlah akhlakul karimah anak itu. Jadi dalam pernah ajar jami teh ulah memalingkan pajak. Terus kurang kesehatan. Nah, eta pengarisan kana andingan jeung eta kalungna make dalam kayu sampai ke kayu. Terus kurang itu memalingkan kepada sesuai khadaka linnas kepada sesama manusia. Wala tamsibil ardi maraha, dan janganlah angkuh jalan itu dengan angkuh. Inna Allah la yuhibbul jabbarin makhluk. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Oke, saya lepaskan sebelum nanti ditanya jawab, mudah-mudahan juga saya bisa menjawab ya. Kalau emangnya sudah mau stadion diri. Yang terakhir, waksit bimasika gitu ya. Inna angkal asbat ila sawtul khamir. Jadi bahwa sederhana dalam perjalanan. Jadi ulangnya berjalannya ulang berusaha, ulang lotri, ada yang sederhana. Wah, ibu terlalu banget. Karena untuk mempersiapkan ya. Kalau mau ada sesuatu acara, mau persiapkan diri yang akan pelan-pelan jalan. Jadi sederhanakanlah dalam perjalanan dan haluskanlah suara, apalagi kepada orang tua. Jadi ada berapa makan kakolotnya, kaki-kakinya, untuk kata. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kan bermanfaat bagi saya sendiri dan mudah-mudahan juga bagi semuanya, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari Allah dan kekurangan hanya diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Roy, nama tadi disebutkeun pilih ayah di ibu-ibu dan di bapak-bapak pada haruskan mangga. Tapi sekali lagi kita kaca ngulik ibu bapak pada yang diuningan lagi diliput pakai YouTube, nanti kita foto bersama. Ya bisa tersebar di siapa aja ada di medsos. Silakan ada kalau ada yang bertanya, maka Putri. Ya silakan. Oh, boleh.
hari dari payung kangen kieu nya jauh teh Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya tanya apa aja, belum udah nikah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, saya bukan mungkin ini pendapat saya ya. Saya kan kata Bapak bahwa yang pertama diajarkan ke anak itu adalah pendidikan kepada anak itu yang pertama itu adalah memberikan nama kan. Nah, mohon maaf untuk yang banyak. Apakah itu namanya sebagai dari bahasanya kalau saya yang saya tahu ya Pak ya. Apakah itu namanya itu pendidikan yang pertama diajarkan itu adalah ilmu Allah. Karena nama itu dari kata ismun. Ismun itu adalah ilmu yang dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu adalah dipasih dua bab ya. Jadi saling ayatnya itu harus saling menjelaskan. Dan ismun itu kalau misalkan secara teori bahasa itu adalah ilmu. Nah, kan kalau bahasa yang ada itu bisa nama, bisa ilmu. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, oleh Nabi bahwa itu adalah ilmu karena berhubung dengan apa dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 30 yaitu wa Adam asma'a. Jadi dan Allah mengajarkan kepada Adam itu menjadi mungkin kalau menurut saya tadi yang kata Bapak bahwa pendidikan yang pertama bagi anak itu adalah bukan nama tetapi yang ilmu. Mohon maaf Pak. Oke. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya yang pertama adalah memberi nama itu adalah yang selanjutnya. Tadi kan di awalnya bahwa yang pendidikan yang pertama untuk menjadi orang yang salah adalah mencari jodoh. Satu. Ya. Yang kedua tidak. Ya. Untuk memberi nama itu jangan sampai kita menyebutkan bahwa apa sebuah. Betul Pak. Cuma maksudnya gini, karena tingkatan Allah itu kenapa di dalam Al-Quran itu sebagai Al-Fatihah kan sebagai kayak surat membuka mengatakan kata-kata membuka. Yang pertama dikumandangkan di dalam Al-Quran itu adalah pertama Bismillah. Ilmu dulu kan, artinya ilmu itu adalah yang paling tertinggi di dalam apapun. Kalau manusia tidak menggunakan ilmu apapun, terutama ilmu Al-Quran, bahwa manusia akan celaka. Itu kalau saya maksudnya. Ya sama berarti sama dengan sepadan sebetulnya dengan saya. Mungkin pendapat ibu adalah mengambil dari surat Al-Fatihah yang tadi dan Al-Baqarah yang dikatakan bahwa malaikat ini menurunkan Adam, kenapa tidak saya yang menjadikan bumi belajar harus nama-namanya kan? Ya kan kalau di dalam yang ada itu, kalau misalnya dia melihat wa alama Adam asma, bahwa Allah memberikan kepada Adam itu al-asma nama-nama, tapi nama-nama di sana itu adalah ilmu sebenarnya gitu. Nanti kan dijelaskan dari Bismillahirrahmanirrahim dan dijelaskan juga oleh hadis sebenarnya itu. Nah, kenapa diajarkannya ilmu dulu? Karena ilmu itu, ilmu Al-Quran itu yang paling tertinggi. Manusia tidak akan bisa hidup di muka bumi tanpa ilmu. Kalau saya, ya, dan saya itu merujuknya bukan menurut pribadi ya, saya tetapi menurut Quran. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Kalau saya luruskan lagi, tadi saya menyampaikan bahwa yang pertama itu bukan memberi nama yang baik, tetapi ini juga menjadi bagian bagi diri kita bahwa tidak perlu pakai nama Arab sebetulnya, yang penting maknanya gitu. Karena memang memberi nama yang baik itu merupakan sebuah dari doa juga, panggilan dari orang tua seperti itu. Yang kedua bahwa tadi dikatakan bahwa untuk mendidik anak itu ada 4 posisi. Nah, bagaimana posisi kita ini menjadi anak kita ini termasuk posisi apa? Untuk menjadi qurrata a'yun ini itu adalah pelajarilah akidah. Akidah itu termasuk di dalam ilmu juga sebetulnya. Ilmu yang memang apa? Oh iya. Tanpa ilmu orang tidak akan akidah gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya itu pasti ilmu. Iya. Maka selanjutnya. Ada yang lainnya? Silakan. Oh ya, Bapak. Itu karena tetap bisa nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maafkan di murid ya. Sampai mau lagi para pesannya tetap. Tadi anu kopi ini berjalan tenang. Tadi kan kalimat tadi. Ya. Tapi bentar. Ya. Sederhanakan dalam perjalanan. Sesuatu yang baik. Ya. Dengan selalu berpikir di panjang jalan. Saya pakai motor kan. Ya. Dari dia Bandung ke sini, saya lagi sibuk ngurus yang makan apa, ngurus ini. Ya. Tapi setelah saya delegasikan dengan beberapa menit sampai Pak. Ya. Dipikir. Dengan saya itu kalau dalam keadaan tenang, itu udah benar darurat, kita selalu berpikir terus. Hanya beberapa menit seperti keyboard Pak, hanya Pak. Ada rasa, benar. Kenapa? Jadi kalau kita melaksanakan kebaikan, juga berdiri terus sepanjang jalan, tidak terasa seperti buruk gitu Pak. Kan sampai ya kita nah gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul. Jadi kalau untuk mengejar dunia itu tadi dikatakan bahwa kita ini sederhanakan dalam berjalan gitu. Nah kalau untuk berzikir memang itu wasalimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu tapi betul. Jadi bahwa harus tergesa-gesa itu adalah untuk meraih nilai maghfirah itu ampunan Allah itu harus disegerakan. Tadi kalau dikira astagfirullah cepat. Kenapa? Yang harus dikerjakan dalam segerakan dalam hidup ini adalah wasari'u ila maghfirah. Bukan yang disegerakan itu sholat gitu. Sholat dulu kacau sumpah itu enggak gitu. Jadi makna yang saya sampaikan itu sebetulnya bahwa yang segera adalah segera itu dilaksanakan atau ya itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan ditunda-tunda, kita tidak tahu kematian akan menjemput kita gitu. Jadi sepertinya kayak kita mengambil tanaman, berani lah saya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti tahun depan gitu. Maka tahun depan lebih berat kan gitu. Jadi harus segera meraih ampunan itu sebelum nanti bertambah teman-teman. Berapa? Masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak saya mau nanya ini kiat-kiat untuk cucu saya. Ya. Kadang susah gitu. Gimana caranya biar pengen soleh, anaknya nurut gitu. Karena sering menjauhi sama yang ya gitu, yang sama dengan orang tua gitu, teman-temannya. Gimana kiat-kiatnya gitu biar pengen solehan, soleh. Tadi disampaikan kiat-kiat yang telah tadi saya sampaikan bahwa di Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19 Ibu nanti bisa maknai baca seluruh arti dan maknanya. Kalau bisa pun nanti bisa dari dalam kitab misalkan kitab jalan lain atau apapun ya Ibu bisa memahaminya nanti. Nah yang satu itu, yang kedua yang penting Bu untuk anak-anak itu ajarkan sejak dini itu untuk dekat dengan orang-orang yang saleh, dekat dengan lingkungan yang saleh gitu. Kenapa? Karena memang lingkungan ini yang membentuk Bu, yang membentuk. Kalau karena anak-anak kecil itu masih terbawa kemana-mana, pun ilmu tiap daya kita hesek. Jadi dalam rumah itu terus diikuti gitu. Bahwa memang seorang peniru yang unggul yang dahsyat gitu. Kalau orang tua nak ngaji, anak-anaknya itu nanti mual gitu. Karena sekarang ini kalau kita nasihati malah ngelawan. Kenapa? Sekarang ini dengan apa? Dengan contoh. Saya pernah gini, kedua anak saya pakai hijab ini, saya tidak menyuruh, Pak. Saya tidak menyuruh gitu. Tapi saya kadang-kadang membaca surat-surat yang akan berkaitan dengan hijab. Itu. Saya sengaja ada bikin kholakol di rumah setiap hari gitu. Pokoknya sesempatnya waktu aja kalau kuliah ya pernah di dalam 5 sholat itu pulang dari masjid itu sok ngumpul ada waktunya kapan kalau bacain hadisnya, kalau bahasa ini tentang hijab gitu. Ya tapi kalau gitu disuruh gitu. Itu yang lebih memaknai bahwa oh iya dengan mereka membaca sendiri dan kita berkumpul di kholakol di taklim rumah itu akan menjadikan lebih terasa kedekatan kita kepada anak kita. Bahkan kalau ada sesuatu
Ini ada yang SMS, Pak, kayaknya senang sama saya. Jadi terbuka. Oh ya udah, pokoknya sudah janji sama Papa nggak boleh pacaran dulu, kayak gitu. Kenapa? Memang tidak boleh kan gitu. Jadi itulah yang menjadikan kebaikan-kebaikan itu taklim, hidupkan taklim di rumah. Hidupkan. Bagaimana caranya? Kalau kita bilang baca dulu, suruh baca. Ini bagian ini ya sekarang ya. Nanti besok pokoknya kali ini hadisnya ini, baca Qurannya ini, sok artinya gitu. Oh, Bapak mau bikin yang ini, padahal ada masalah gitu di situ itu satu sisi. Bacain aja gitu. Kalau saya gitu, tapi ini juga menjadi apa namanya pengalaman saya gitu. Dekatkan dengan orang-orang yang soleh, banyak bergabung dengan orang-orang yang di masjid umumnya, dengan apalagi lingkungan yang baik bahkan menimbulkan menciptakan orang-orang yang baik pula. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah jam 16. Oh enggak, satu lagi ya. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sakit kemarau, namun saya kata kemarau. Karena kami namanya pangkol. Jadi tadi kasentuh cahyosan boleh akhir. Karena pangkol kawin di Ciamis. Kawin di Ciamis. Kami ngirim bina cara-cara akan menghubungkan berarti Kang salah sawios putra terbaik daerah menuju menjadikan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah barokah. Abdi di Ciamis, baikkan sakilo setelah alur. Oh, Itu makanya Nabi alhamdulillah. Tuhan ya Rabbal. Yang kasih Nabi naraskan dia. Jadi mau ada debat apa yang naraskan? Bentar. Tapi nyamak seriusan orang Ciamis. Sawana upamina murang kali, pada di majusi ke, pada di nasrani ke, umat imam bapaknya. Tapi teorinya itu hadis sanes. Tapi memang kami melaksanakan seperti itu. Bahwa yang murang kali dengan solehah lagi dua istri umur. Ya lihat itu 3 tahun masih dididik mohon sesuai dengan tapi punten bisa hanya sangat waktu dewasa ini mudah-mudahan doa akan Robi tentang maka saya di kayu tentang Robi termasuk kita upami bicara sama kawanan sesuai pikir bicara tapi memang kerjanya ingat yang waktu kali beli kayu mana yang tiap kepada doa mau kami doa di kantor mudah-mudahan kurang hari itu sama Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada yang kecil habis. Abdi mas sakos dan 2 kilo sakos terminal ayah pesantren ya ada di Cijantung Abdi di Cijantung. Kalau tak ada di desa Kertaharja di Kertaharja Abdi ingin gitu. Saya di pesantren di Cihideung saya memang pagi-pagi saya payung di zaman orang tua di memang namanya jalan itu kali disebabkan setelah dewasa ini saya tidak mendekatkan diri seperti santri-santri yang dulu di sana malah main musik. Eta lalu tadi disebutkan Abi malah main musik. Tapi memang upami Abi mah tetangga musiknya lebih ke Eropa gitu, meriling lebih ke Asia atau di apa ya sadayana lebih ke lagu post Rusia segala macam kondisi-kondisi budaya di sana teh kieu geuning sesah gitunya milarian masjid teh aya rasa penasaran sebetulnya nama milari masjid hoyong nama aya ke masjid ieu teh aya komo di Cina mah sesah gitu di Cina mah Okinawa di mana aya beberapa masjid di Jepang ada cuman itu di bandara cuman ya sesah lah saat itu mengundang gitu. Nah, tadi disebutkan bahwa
Kira-kira Abi suka berdoa ini satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa ajilna ila badil warzuqna istinaba. Ya Allah ya Tuhan, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar. Jangan sampai yang benar menurut terlihat di mata kami salah. Dan berikanlah kekuatan untuk mengikuti yang benar. Jadi sama dengan keluarga-keluarga kami, keturunan kami juga ikuti yang benar. Sebab banyak orang yang tahu benar, tapi tidak diberikan kekuatan untuk mengikutinya. Dan ya Allah, perintahkanlah, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah. Jangan sampai yang salah kau terlihat di mata kami benar. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi yang salah. Sebab banyak orang yang tahu salah, tapi tidak diberikan kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Begitu pula anak-anak kedua anak cucu kami. Jadi, sekarang ini banyak orang yang berbisnis narkoba dan mereka tahu salah itu. Si istri kan suami kan, istri itu salahnya. Oh salah, tapi kan banyak di rumah orang yang kecil. Mau tahu kan rumah itu, nah yang penting. Tapi mudah-mudahan kita doakan main kok kawan dengan tiba-tiba wah ada tidak ber juga tiba. Satu lagi Pak doanya gitu. Allahumma Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi fil imani bidzikri ma'ana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana. Itu adalah menuju kita ke istiqomahan. Mudah-mudahan kita doakan semuanya buat keluarga Bapak Pak Dede menjadi istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Itu saja. Oh iya sadaya mudah-mudahan. Oh doa itu Bang. Ya. Nanti dipastikan nanti Bapak lagi datang. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu, jadi untuk kajian pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan Kang Roy minta ditutup aja dengan doa untuk semua. Semoga keberkahan menyertai kita semua, khususnya Kang Roy dan kita semua yang pada kesempatan doa. Kang Roy untuk doa dan sebelum kita berdoa. Ibu Bapak, mari kita tundukkan kepala doa bersama. Semoga apa yang kita harapkan kita doakan menjadi Allah mengabulkan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sallim 'ala amin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza shi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhan kami, hidup ini memang susah Allah, hidup ini berat sekali ya Allah. Jika mudah pasti akan menjadi mudah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami agar selalu kami bertakwa sesepuh kami dan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan min al-jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa inda al-hisab. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami selalu mengingatmu ya Allah. Ya Allah tolong selalu mengingatmu ya Allah, dan selalu bersyukur kepadamu ya Allah, dan selalu meningkatkan ibadah-ibadahku kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh.
karena ini diliput di YouTube ya, bisa lihat. Nah, jadi di sini aja kan.